Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur-sedulur pencinta bambu unik Nusantara, jumpa lagi dengan channel Yon BPJS. Nah, sedulur, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu keunikan bambu yang saya rasa sedulur-sedulur semua sudah banyak yang sudah paham tentang satu pakem yang ada di depan saya ini, atau pakem bambu unik yang ada di depan. Mohon maaf sedulur, suaranya bising, ada motor lewat tadi, maklum, di tepi jalan sedulur. Nah sedulur, sekilas kita amati pakem keunikan bambu yang ada di depan kita ini. Sekilas ini nampak bicara sejajar, dan ini nampak seperti pate lele ya sedulur. Nah, mari kita bahas. Nah sedulur, ini kalau kita sebut pate lele, subhanallah, jarang sejajar, ya kurang tepat sedulur, karena di sini ini ada ruas yang bertumpuk, ini lubang sari. Nah ini, dan kebetulan ini semua bambu di depan saya ini semua dari jenis bambu ori sedulur. Nah, jadi ini sekilas seperti nampak jarang sejajar. Nah ini jarang sejajar. Nah, itu. Tapi kalau kita sebut jarang sejajar juga kurang tepat, karena di sini juga ada ini ruas bertumpuk, ini alias tumpang sari. Nah itu sama dengan ini sekilas nampak seperti pate lele sedulur. Nih 3. Tapi kalau kita sebut ini pate lele juga kurang tepat, karena di sini juga ada ruas bertumpuk alias tumpang sarinya. Jadi ini ya bukan jarang sejajar, juga bukan pate lele. Tapi jika kita sebut ini tumpang sari juga kurang tepat juga sedulur. Nah, jadi ini kalau disebut tumpang sari juga kalau menurut saya kurang tepat juga. Jadi harus membawa 2 pakem di sini. Ini saya sebut tumpang sari jarang sejajar. Kalau yang ini tumpang sari pate lele, begitu dulur. Nah, jadi tumpang sari juga banyak plus-plusnya sedulur. Jadi kalau kita sebut bambu ini satu pakem saja ya kurang tepat, harus membawa kedua-duanya. Dan ini kalau menurut pendapat saya sedulur, pakem tumpang sari jarang sejajar ini sudah satu pakem. Nama 2 pakem, tapi saya sebut itu satu pakem. Ya 2 pakem karena ada tumpang sari, ada jarang sejajarnya. Tapi kalau saya sebut ini sudah satu pakem, yaitu tumpang sari jarang sejajar. Kenapa demikian? Karena juga punya spesifik posisi atau bentuknya juga punya spesifik. Nah buktinya ini saya temukan yang model ini juga tidak satu, juga banyak. Berarti ini sudah satu jenis pakem gitu, sama dengan yang ini. Nah itu, jadi ini sudah pakem tersendiri kan, walaupun di dalamnya ada 2 pakem, entah itu tumpang sari jarang sejajar atau tumpang sari pate lele. Demikian sedulur kalau itu menurut pendapat saya. Nah, untuk jadi bandingan, mungkin kalau mutlak disebut tumpang sari, bisa saya kasih contoh begini. Yang ini dulur, sebentar. Nah ini dulur, mungkin kalau yang ini
ini dari jenis bambu Javanis. Ini kalau disebut tumpang sari mutlak, ini tumpang sari, karena di sini tidak tumbuh carang, hanya mata. Nah, kalau di ini biasanya teman-teman pembolang menyebutnya ini tumpang sari mutlak. Ini tumpang sari, sama yang di atas ini tumpang sari. Nah, ini tumpang sari. Nah, ini pokoknya tumpang sari yang bentuknya seperti ini dulu, itu mutlak tumpang sari. Nah, tidak ada penyebutan carang ataupun patil atau patil lele atau carang sejar gitu. Nah, ini yang disebut tumpang sari mutlak. Nah, ditandai dengan ruas yang bertumpuk. Kalau ruas bertumpuknya lebih dari 2, 3 itu sudah masuk dari rosos dulu. Nah, jadi tumpang sari itu ada 2 ruas yang bertumpuk, dan tumpukannya ini tidak terlalu jauh dulu. Nah, juga tidak terlalu jauh, juga apa ya, intinya ada jarak, masih ada jarak, tidak rapat sama sekali, enggak satu, masih ada jarak. Dan istimewanya kalau dari jenis bambu ori, khususnya yang bagian carang itu ruasnya itu sangat pendek jaraknya. Ini contoh, nah pendek, berbeda dengan tumpang sari pada jenis bambu ini, contohnya Javanis tumpang sarinya. Nah, jadi kalau tumpang sari ini seginilah, ini paling lebar segini. Kalau masih lebar lagi itu sudah masuk tolak ruas dulur, seukuran ruas kendit, itu tolak ruas, bukan tumpang sari gitu dulur. Nah, ya begitu dulur penjelasan dari saya. Pada kesempatan kali ini dulur, saya ingin berbagi pada seluruh semua. Nah, masih pendapat saya dulur, karena selama ini juga banyak orang-orang yang mempertanyakan, bambu seperti ini apa manfaatnya, apa gunanya, demikian dulur. Nah, terus ibaratkan ini mau dikoleksi sebanyak ini pun mau diapakan koleksinya, mau dipajang atau gimana. Ibaratkan mau dijual belikan, saya rasa juga hobi bambu unik pun tidak semua orang hobi. Jadi bukan mustahil juga ada yang dijual belikan, tapi juga saya rasa tidak apa ya, masih tidak umum. Jadi saya ingin berbagi ke panjenengan semua yang hobi membolang bambu unik, agar memiliki nilai lebih dan tentunya bisa lebih bermanfaat, maksud saya. Demikian dulur. Nah, seperti pada video yang kemarin, kalau saya menyebut bambu unik itu yang bentuknya kecil tuh, mini, saya menyebutnya itu jimatan dulur. Ya, maksud saya jimatan tuh benda kecil gitu yang bisa dimasukkan ke saku, tas gitu, dan di bawah itu, kalau itu pendapat saya, itu saya sebut jimatan alias bambu unik yang berukuran mini. Nah, jadi ada teman-teman yang mengkoleksi lah, bahasanya mengkoleksi bambu jimatan atau bambu mini itu di YouTube. Saya lihat channel-channel teman itu sampai sekarung. Lah pertanyaannya, bambu mini atau kecil itu sekarung, itu mau dibikin apa dulu? Jadi juga tidak heran jika ada komentator yang mengomeni itu hanya untuk kayu bakar, yang sia-sia atau seterusnya. Juga gak salah dulu, karena faktanya mengumpulkan mengumpulkan bambu mini sekecil sebanyak itu sedulur, itu dibuat apa sedulur? Itu loh, ditaruh rumah pun mungkin mau taruh di mana sedulur, numpuk menjadi barangnya gitu.
Oleh sebab itu saya ingin pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu pemahaman. Ya, harapan saya bisa dijadikan tambahan wawasan agar bambu-bambu unik kita ini lebih bermanfaat, bisa diambil hikmahnya. Demikian, selain hanya untuk pajangan atau koleksi, sekedar koleksi saja. Ya, kita ketahui bersama sedulur bahwa bambu unik ini adalah asli karya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lewat sepotong bambu kita mengkaji. Gitu loh, banyak ilmu yang kita gali dari walaupun hanya dari sepotong bambu. Baik sedulur, yang ingin saya sajikan malam ini, yang ingin saya bagikan adalah khusus ini. Untuk malam ini saya khusus maksud saya pada kesempatan ini lah, karena memang ini jujur nih waktunya malam sedulur. Saya ingin berbagi perihal bambu unik pakem ini, tumbang sari jarang sejajar. Sedulur, semoga apa yang saya sajikan ini bisa bermanfaat, bisa diambil manfaatnya oleh seluruh semua. Sebelumnya saya juga mohon maaf yang banyak, mungkin di antara panjenengan semua yang tidak searah atau tidak sependapat dengan saya. Ya, saya mohon maaf sedulur. Sedulur, saya mengartikan filosofi tentang satu pakem bambu unik tumbang sari jarang sejajar ini, karena menurut saya pemahaman atau memahami filosofi satu keunikan bambu itu sangat berperan pada kelanjutan untuk mengambil manfaat dari bambu itu sendiri, khususnya untuk niat hajat, apa yang kita hajatkan. Itu faktor utamanya adalah pemahaman tentang bambu unik itu sendiri dari segi filosofinya sedulur. Nah, jadi tentu setiap bambu unik mempunyai filosofi tersendiri kan, walaupun kadang juga satu sama lain ada kesamaannya itu sedulur. Nah, bagi saya untuk bambu tumbang sari ini singkat saja ya, saya berpendapat filosofi bambu unik tumbang sari jarang sejajar itu sesuatu yang saling mendekat atau berdekatan dan searah. Itu filosofi yang saya pegang kuncinya tentang bambu unik pakem tumbang sari jarang sejajar. Sesuatu yang berdekatan atau saling mendekat, yaitu tumbang sari pentubuh ini, dan jarang sejajar atau searah. Kalau bahasa itu seia sekata, demikian. Jadi dengan kata lain, bambu ini cocok dimiliki mereka yang ini punya profesi sebagai pimpinan, bos, ataupun karyawan biasa. Itu untuk urusan pekerjaan itu sangat cocok memiliki atau menyimpan bambu tumbang sari jarang sejajar. Itu dilihat dari filosofinya tadi, saling mendekatkan, berdekatan, dan searah. Nah, kalau diaplikasikan pada seorang pimpinan, ya tentu dia ingin dekat dengan bawahan dan juga berharap searah atau patuh lah antara bawahan ini ke atasannya. Patuh, dalam arti patuh itu
ya ini dalam soal kerja tim atau seterusnya gitu. Jadi butuh power, seorang pimpinan itu butuh disayangi oleh ini, bawahannya juga dihormati dengan kepatuhan. Simbolnya itu saling mendekat, patuh, ini disayangi dan searah sejajar, ini itu satu visi. Demikian. Bila ini diaplikasikan pada individu untuk sebagai pribadi, bambu ini tuahnya bagus untuk syariat ini, kerukunan rumah tangga suami istri, juga untuk hal-hal yang menyangkut kerezekian. Insya Allah bambu ini memiliki tuah ke arah sana. Energi positifnya secara alami bagus untuk keharmonisan rumah tangga. Demikian sedulur. Nah ini juga ada plusnya sedulur, ini yang saya pegang ini ada combongnya ini. Ya itulah pemahamannya tentang faedah bambu tumbang sari carang sejajar versi saya sedulur. Nah namun demikian sedulur, saya meyakini walaupun bambu ini sudah secara alami memiliki energi, kita perlu untuk meritualilah, mensyarati agar bambu ini lebih menambah kemantapan kita, atau dalam segi energi itu lebih meningkat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetap sedulur, kita berpatokan pada inti. Ibaratkan begini sedulur, saya ibaratkan, ibarat kita sakit, orang sakit itu mau berobat kemana saja, di mana saja, kepada siapa saja, ke dokter, ke tabib, terapis dan seterusnya apa ya. Tapi semua itu tetaplah satu. Kalau menurut saya, kesembuhan dan yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk urusan begini bambu. Apapun medianya, apapun ilmunya, tetap yang mengabulkan hajat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bijak untuk memahami ini semua dulur. Gitu. Karena di luaran sana banyak yang disangka mutlak urusan begini langsung dihakimi syirik dan seterusnya. Padahal kalau kita mau mengkaji syirik itu ya berat nih dulur kalau ngomong syirik. Karena kalau kita mengkaji syirik, kita yakin minum obat flu apa mereknya apa, terus kita yakin sembuh aja ke obat itu juga masuk syirik. Padahal hanya segitu. Ya itu hanya itu dulur. Ya itulah pendapat orang masing-masing berbeda dulur. Nah kita kembali ke kotak ini dulur. Nah dulur, saya punya pemahaman dan saat ini ingin saya bagikan ke panjenengan semua yang berkenan. Nah silakan panjenengan simak penjelasan saya. Yang pertama, kita siapkan aja, kita harus memiliki bambu pakem ini, tumbang sari carang sejajar jenis ori. Nah kalau tidak punya jenis ori, jenis ampel atau yang lain, tapi upayakan yang ukuran jimatan atau kecil begini dulur, tidak yang besar. Kalau menurut saya, saran saya yang jenis ampel saja, karena pendapat saya bambu subhanallah, keliru ya Allah, bukan ampel, ini jenis ori saja. Karena pendapat saya kalau jenis bambu ori ini sifatnya kokoh dulur, bisa dilihat dari ini karakternya kokoh. Nah itu lebih bagus. Dan jujur dulur, walaupun ini tumbang sari, untuk mendapatkan bambu dengan pakem tumbang sari carang sejajar ini tidak semudah yang kita bayangkan dulur. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 batang. Nah jujur dulur,
dari 7 batang ini saya dapatkan itu tidak satu tempat ini sedulur. Ini melainkan 7 tempat. Jadi setiap tempat hanya mendapatkan satu, itu pun tidak setiap hari dapat. Jadi tidak semudah itu untuk mencari atau mendapatkan bambu unik gitu sedulur. Baik sedulur, lanjut ke. Setelah kita dapatkan ini sedulur, barangnya bambu ini dengan pakem tumpang sari carang sejajar, kita juga sediakan tempat yang kiranya nanti bambu ini bisa direndam. Tempatnya agak luas. Nah, boleh nanti kalau misalkan ini mau dipakai sedulur, kita minimalkan aja, kita kecilkan aja, kita potong yang ada pakem carang sejajarnya aja dipotong. Maaf sedulur, kita pakai tangan kiri. Nah, di sini, yang di sini dipotong aja biar ukuran kecil itu sedulur. Kalau sudah kita siapkan tempat, kita sediakan juga, nah ini sedulur, air tapai ketan hitam. Oke, saya ulangi, kita sediakan air tapai ketan hitam. Bisa kita bikin sendiri tapai ketan hitamnya atau bagaimana caranya. Nah, jumlahnya ya secukupnya, nantinya difungsikan untuk merendam bambu ini kita. Nah, setelah dapat semua bahan, bambu ini kita rendam selama 3 malam sedulur. Nah, 3 malam direndam semuanya. Setiap malam selama 3 hari, setiap malamnya Mas gak usah diangkat dari tempat yang terendam, langsung aja di depannya kita bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 121 kali. Oke, baca Al-Fatihah 121 kali, tiupkan. Ya, boleh sebelumnya bertawasul atau berselawatan boleh. Pokok hitungannya dibacakan doa surat Al-Fatihah itu sebanyak 121 kali, lalu tiupkan ke ini air yang merendam ini, air tapai ketan hitam tadi, tiupkan yang itu, tiupkan 3 kali dan ditutup dengan doa yang saya ajarkan ini, itu sebanyak 1 kali aja tiupkan di situ. Nah, nanti doanya saya cantumkan di deskripsi ya sedulur, tapi ini saya bacakan dulu. Inilah setelah kita bacakan doa Al-Fatihah sebanyak 121 kali, kita tiup 3 kali ke media, lalu kita tutup dengan ini, satu doa ini. Ini doanya, tolong disimak guys sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Sir ajiku si rejono jalur, kautaman sifat asih sedapur, satuhu laku ingsun ambyah-ambyah, sewu ati sewu sukma lelono, padha madhep manembah ratri, ingsun pepadangira, ingkang kautus puspa cempaka putih, gondo arum ing pelataran sukma, rejana si jebang bayine wong sak donya, ambyar ambyur ketaman sampur tanpa tinutur. Hu Allah, Hu Rahman, Hu Rahim. Nah, setelah baca itu tiupkan ke media tadi juga sama, ditiupkan 3 kali, tiupkan. Selesai, begitu sedulur. Lakukan itu selama 3 malam. Nah, kalau sudah 3 malam itu besok paginya sedulur ya, tidak langsung ya, sudah 3 malam besok paginya bambunya itu diangkat, itu jangan dijemur. Nah, keringkan aja dengan diangin-angin, ditaruh gitu aja sedulur. Nah, nanti kalau sudah kering bisa diberi minyak wangi apa saja dan disimpan. Nah, nyimpennya ini bisa di lemari atau tempat-tempat khusus yang kita sediakan, atau barang itu kalau memang memungkinkan kecil bisa dibawa itu aja sedulur. Nah, dan lebih kuat lagi, di akhir ritual ini tutup semua ini dengan sedekah karena Allah. Semoga apa yang kita hajatkan lewat bambu ini
eh, segera diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jenengan memiliki satu media yang mempunyai tuah luar biasa, kewibawaan dan pengasihan. Yang khususnya seperti hajat yang saya sebutkan tadi. Begitu sedulur. Nah, sedulur, kiranya cukup sekian kajian saya untuk saat ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah dalam tutur kata saya. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.